sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu di mana kelompok kami mengambil judul mengenai tentang hilangnya pulau-pulau akibat terjadinya perubahan iklim. Baik, langsung saja. Menjelaskan tentang pemanasan global, tentang latar belakang, tujuan, dan manfaat. Di sini pemanasan global merupakan suatu masalah yang sangat serius yang harus segera ditanggapi dan ditangani. Dan tujuannya sebagai berikut, yaitu pertama, mengetahui dampak perubahan iklim secara global. Kedua, mengetahui strategi yang harus dilakukan terhadap perubahan iklim tersebut dan peningkatan suhu karena pemanasan global. Ketiga, mengetahui mengapa pulau hilang akibat perubahan iklim. Selanjutnya ialah manfaat. Manfaat, kita dapat mengetahui tentang permasalahan pemanasan global yang dapat memberikan informasi untuk kita agar dapat menemukan solusi dan langkah-langkah untuk mencegah, menangani soal permasalahan global tersebut agar tidak semakin parah dan berdampak buruk pada perubahan iklim. Sekian dan terima kasih. Setelah kita mendengarkan mengenai tentang latar belakang, tujuan dan manfaat dari judul yang kami ambil ini, nah sekarang kita akan mendengarkan pulau-pulau apa saja sih yang akan terancam hilang karena terkena akibat dari dampaknya perubahan iklim ini. Jadi pulau-pulau yang akan terancam terhadap pemanasan global yaitu ada salah satunya Pulau Bali, Pulau Palau, Pulau Solomon, Pulau Polynesia Paris, dan Pulau Micronesia. Dan ada juga saya akan mempresentasikan tentang yaitu proses terjadinya perubahan iklim terhadap permukaan air. Jadi mengapa permukaan air itu bisa tinggi terhadap pemanasan global, yaitu bisa dikatakan jadi dua, yaitu ada ekspansi sehingga perluasan terhadap si panas tersebut, sehingga si es itu akan mencair. Terus yang kedua ada namanya melting ice, yang dinamakan itu ada di kutub selatan dan di kutub utara itu akan terjadinya pemanasan global, sehingga dinamain itu adalah thinner. Thinner itu adalah dia kayak jadi itu es yang ada di kutub selatan itu begitu banyak pada musim dingin, tetapi di musim summer atau musim panas itu tuh akan mengakibatkan es itu tipis sehingga es itu mencair. Dan ada juga penelitian yang membenarkan bahwa setiap berapa abad yang lalu terjadi kenaikan antara 10 cm atau 20 cm pada permukaan air tersebut, sehingga permukaan air tersebut akan mengakibatkan kenaikan. Sekian dan terima kasih. Setelah mendengarkan mengenai tentang pulau-pulau yang akan hilang, tentunya kita harus memiliki cara untuk mengatasi masalah ini. Sekarang kita akan mendengarkan metodologi. Mari kita dengarkan. Metodologi. Peningkatan emisi di dunia ini, emisi gas rumah kaca dari tahun 1950 hingga tahun 2007 menurut satuan gigaton atau GT setara karbon dioksida, dan dimana peningkatan ini disupport oleh negara-negara besar seperti Cina, Amerika Serikat, Rusia, dan UE. Gimana sih cara kita untuk menangani masalah ini, untuk mengurangi pemanasan global ini? Yaitu yang pertama, kita dapat menerapkan yang namanya reduce, reuse, recycle, dimana ini adalah langkah utama yang paling sederhana untuk mengurangi pemanasan global, yang dimana ini kita melakukan yaitu adalah dengan penghematan dan penggunaan plastik seminimal mungkin. Dan juga setelah digunakan, plastik itu kita olah kembali untuk dapat digunakan kembali. Pengurangan penggunaan AC, yang dimana AC ini menggunakan senyawa organik, yaitu namanya adalah hidrofluorokarbon atau HFC, adalah pendingin utama yang digunakan dalam
unit pendingin udara. HFC adalah gas utama yang jauh lebih kuat daripada karbon dioksida, sehingga jika kita sering menggunakan AC, maka tingkat pemanasan global akan semakin meningkat, penggantian bola lampu, dan juga kurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Mengapa? Karena kendaraan bermotor pribadi ini menghasilkan asap, yang dimana asap ini merupakan emisi yang dapat meningkatkan pemanasan global. Lebih baik kita menggunakan kendaraan yang sehat seperti sepeda atau jalan kaki. Jika jalan jauh, sebaiknya kita menggunakan angkutan umum atau yang dari pemerintah. Kita tuh beli barang hemat energi seperti lampu LED, yang dimana lampu itu bergaransi yang dapat kita ganti setiap tahun, dan juga lebih baik daripada lampu pijar atau lampu standar biasanya. Kemudian kita juga harus menjadi pembeli yang bijak, yang dimana kita ini sebaiknya mengurangi penggunaan plastik yang berlebihan. Lebih baik jika kita ke minimarket atau ke supermarket, kita membuat tas sendiri, tas belanja sendiri, agar tidak menambah ada penghematan listrik, yaitu seperti mengurangi pemanasan air dan juga mematikan lampu saat tidak digunakan. Dan juga yang poin terakhir yang penting, kita harus menanam pohon. Mengapa? Karena dengan adanya pohon akan menghisap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang akan dihirup manusia, dan juga pohon dapat tumbuh sehingga mampu mengurangi emisi yang terjadi di dunia. Dapat kita lihat pada gambar, pada Januari tanggal 1 hingga tanggal 20 2020 di Cina, dapat kita lihat bahwa pemanasan global di sana sangatlah tinggi dan area juga sangat besar, dan perbedaannya terdapat pada bulan Februari tanggal 10 hingga tanggal 25, yang dimana pemanasan global itu menurun sangat drastis. Nah, mengapa? Karena selama bulan Februari tanggal 10 hingga tanggal 25 2020 merupakan masa di mana kita isolasi di rumah, yaitu masa pandemi COVID-19, yang dimana tidak adanya aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Nah, hal ini membuat bumi kembali pulih, yaitu dengan menurunnya pemanasan global secara drastis. Nah, jika kita menerapkan cara-cara yang sudah saya jelaskan tadi, dengan segala menanam pohon, menerapkan kegiatan ramah lingkungan, mengurangi penggunaan listrik dan pemrosesan sebagainya, maka kita akan mengurangi pemanasan global secara drastis, yang dimana pengaruhnya ialah kutub di es utara dan selatan tidak akan mencair, sehingga permukaan air tidak akan naik dan pulau-pulau tidak akan hilang. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pemanasan global ini menimbulkan dampak yang sangat luas dan serius bagi lingkungan geofisik seperti peletakan es di kutub utara dan selatan. Dan pemanasan global ini sangat berpengaruh pada perubahan iklim yang pada akhirnya akan meningkatkan curah hujan dan banjir, sehingga naiknya permukaan air laut dan menenggelamkan pulau-pulau. Nah, sangat penting bagi manusia agar menjaga kelestarian alam yang dimulai dari diri sendiri. Demikian presentasi kelompok saya mewakili kelompok. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.